Cek tes. Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya, saudara-saudara? Selalu luar biasa dalam Tuhan. Kalau kita tahu dan percaya Tuhan kita, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, yang selalu bersama dengan kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari datang sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau datang Tuhan, membawa persembahan kami, penyembahan kepada-Mu Tuhan, dari setiap hati kami Tuhan. Hanya yang terbaik dari hidup kami Tuhan kami persembahkan. Karena hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Mari berhadirat Roh Kudus. Kau yang bekerja pagi ini lewat umat-Mu. Karena kami rindu bertemu dengan-Mu, menyembah-Mu dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Sungguh kami rindu Engkau hadir. Sentuh setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kehadiran-Mu pagi ini. Menyembah-Mu adalah rindu kami. Kami mau angkat tangan kami menyembah, mengangkat suara kami menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kami datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kau yang melayakkan kami datang dalam kekudusan-Mu. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kami dengan segenap hidup kami Tuhan, penyembahan bagi-Mu Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu.
Mari menyembah. Semuanya bagimu Tuhan. Kejayaan, kehormatan, kemuliaan milikmu Yesus. Glory, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan di sini, di tempat ini kami menyembah. Sini karena Kau Allahku besar, Allahku berkuasa. Sembah bagimu, pujian bagimu Yesus. Kami mau penuhi hadirat-Mu dengan pujian, penuhi hadirat-Mu dengan penyembahan. Kami mau jadi kesukaan-Mu Tuhan. Sembah bagimu, dan Dia sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah Tuhan. Sembah, angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Dia di sini. Sang Raja ada di sini. Ada di antara umatnya. Sembah dan puji bagi Yesus Raja. Sembah dan puji
Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tos kiri kanan muka belakang saudara katakan, Tuhan Yesus baik, selama-lamanya baik. Amin. Mari bersorak-sorai bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama rayakan kebaikan Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Tiada yang lebih indah dari Yesus kita, amin. Hanya Kau yang terpuji. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, yakini ini Tuhan Yesus setia. Amin. Menjagaku selamanya, sungguh nyata di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Kau yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Kau yang setia. Kau yang jagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Kau telah tebus kami dengan darah yang mahal. Kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Sepanjang hidup kami mau persembahkan hanya bagi-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Terima kasih. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
Silakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan untuk sosial. Saudara, persembahan sosial kali ini akan masuk nanti ke bencana di Sumatera ya. Jadi memberikan yang terbaik, nanti kita akan membantu saudara-saudara kita yang kena bencana di sana, yang lagi ada banjir dahsyat, ya memakan jiwa yang cukup banyak dan puluhan mungkin ratusan desa rusak ya. Saya kira demikian, Tuhan berkati. Mari beri yang terbaik. Nah, kita akan persiapkan hati kita, hidup kita untuk firman Tuhan. Percaya firman Tuhan itu kekuatan untuk kita berjalan, menyatakan kebenarannya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Allah Roh Kudus, penghibur, penolong kami. Kita siapkan hati kita. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Amin. Yesus. Hati kami, pikiran kami Tuhan. Amin, Yesus. Di altarmu menyembahmu. Puji di atas segala puji. Hormat di atas segala hormat. Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami akan duduk diam mendengarkan perkataanmu yang memberi hidup, yang memberi pengharapan, memberikan kami kekuatan dikala kami lemah, memberikan kami penyertaan-Mu dikala kami harus menghadapi tantangan dan raksasa pada masa dan zaman ini. Tuhan, siapkan hati kami semua, urapi hamba-Mu, dan Kau naungi semua seluruh ruangan ini dan ruangan hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Ya, selamat pagi, shalom semuanya. Lemes shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, judulnya firman Tuhan hari ini adalah mengapa Kristus datang ke dunia ini. Bulan Desember ada bulan mengingatkan kepada kita hadirnya Yesus Kristus, kelahirannya di muka bumi yang kita akan menikmati sepanjang bulan ini, saudaraku. Nah, saya tidak habis pikir kenapa Tuhan yang begitu kudus itu mau turun dan menjadi manusia, saudaraku. Bumi yang kita injak ini, yang kita hidup, ini bumi yang rusak, saudaraku ya. Rusak, najis, kayaknya sampah. Dan hanya kita-kita yang hidup di bumi ini dari zaman dulu sampai sekarang yang ternyata memang semakin buruk, semakin jahat, semakin kelam, saudaraku masih mendapat kasih karunia Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan skala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesalah Tuhan menciptakan manusia di bumi. Hal itu memilukan hatinya. Saudara, semua kejahatan, kebobrokan, kebejatan manusia, ini membuat pilu hati Tuhan, saudaraku. Akhirnya pada zaman kejadian Nuh itu Allah berketetapan, aku akan menghapuskan manusia dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, burung-burung di udara. Aku menyesal bahwa aku telah menciptakan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku, sepanjang zaman Allah melihat manusia itu tidak berdaya, tidak mempunyai pengharapan, dan hanya layak saja menerima penghakiman dan penghukuman Allah. Tetapi Yohanes 3:16, karena demikian besar, for God so loved the world, that he gave his only begotten Son, and whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang ketemu Kristus Yesus, itu pasti berubah, saudaraku. Tidak mungkin tidak. Nah, kita akan melihat salah satu orang yang hidupnya rusak, hidupnya seperti sampah, dan bagi orang-orang sejamannya, dia orang yang terbuang, saudaraku. Tetapi Tuhan mengangkat dia. Mari kita akan lihat dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Saya membaca ganjil saudara yang genap ya, yang keras. Lukas 5 ayat 27 mulai ya, saya ganjil saudara genap. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi
sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lalu kata Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Nah, saudara, ayat yang ke-27, ketika Yesus pergi, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, juga disebut Matius, sedang duduk di rumah cukai. Saudara, pemungut cukai zaman itu tidak boleh masuk bait Allah. Sebab dia memeras, dia mencuri, dia tidak punya hati nurani, dia tidak tahu etika, apalagi zaman itu dia bekerja untuk penjajah. Jadi sama dengan dia itu dalam tanda kutip pengkhianat bangsa. Matius memilih jalan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Itu jalan hidupnya. Bagi dia etika nomor 2, yang penting dapat uang. Bagi dia hati nurani nomor 3, yang penting dapat uang. Bagi dia uang adalah segala-galanya. Itu sebabnya bangsa Israel, orang-orang di sekitarnya jarang yang mau ketemu dengan dia. Bahkan orang seperti dia dilarang masuk ke bait Allah. Karena hidupnya berlepotan dengan pemerasan. Dia di-backingi tentara Roma, dia bisa juga menyita, dia bisa juga mengancam orang yang tidak membayar pajak. Saudara tahu orang yang megang uang bayar pajak dari zaman dulu sampai sekarang itu hidupnya berlepotan dengan kekejian, manipulasi, pemerasan, dan seterusnya. Dan saudaraku, Matius atau Lewi ini, ketika dia sedang bekerja, saya juga kenapa Tuhan Yesus kok melihat dia sedang bekerja di kantor pemungut pajak itu, saudaraku. Nah, kalau Tuhan Yesus akan memilih orang seperti dia di muka umum, bagaimana Tuhan menghadapi orang-orang di sekitar itu, saudaraku. Tapi bagi Tuhan Yesus, seperti dikatakan tadi ayat 37 ya, 27 ayat 32. Anak manusia datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa supaya bertobat. Bagi Yesus tidak ada orang yang sejelek, seburuk Lewi yang tidak bisa dijangkau. Tidak ada orang yang begitu parahnya berzina, selingkuh berkali-kali yang tidak bisa diubahkan. Saudaraku, kita punya jemaat tapi sudah almarhum semuanya dua-duanya. Yang pertama namanya Pak Rin, orang Larangan. Istrinya 11. Sadar enggak saudara, kita punya jemaat, bojone iki 11. Tukang becak. Wah, ini lanang tenan. Bojone 11. Begitu dia datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ialah geletek ditinggal. Dia hidup bersama dengan Tuhan, hidupnya diubahkan, masuk komsel, dia rajin ibadah. Bagi kita, orang seperti Lewi, itu memuakkan. Gak duwe hati nurani, meres sana sini, pengen enaknya sendiri, hidupnya mewah, makanan semuanya ada, rumahnya di zaman itu yang terbaik. Dan itu nikmat bagi Lewi, saudaraku. Dia enggak peduli orang lain, enggak peduli bangsanya, diperas oleh penjajah, di mana dia kerja untuk penjajah dan semuanya disetor kepada dia. Lewi itu orang brilian. Orang zaman dulu pemungut cukai itu, saudaraku, itu pinter. Minim harus tahu 3 bahasa. Pertama, bahasa Yunani. Kedua, Ibrani. Ketiga, Aram. Dia harus pinter, karena kalau tukang pajak itu kan ngurus catatannya itu harus jelimet. Pajak tanah, pajak hasil bumi, pajak ternak. Jadi arsipnya,
Jadi orang seperti dia itu pinter. Gitu loh saudaraku. Itu sebabnya dipilih. Orang-orang Romawi tidak peduli dia memungut pajak, ngentit atau ngambil sedikit. Yang penting persentase yang ditetapkan dia harus disetor ke orang Romawi. Itu hidupnya sehari-hari dia saudaraku. Nah saya mikir-mikir orang kayak dia bisa diubahkan. Orang kayak dia, saudaraku, mau Tuhan Yesus menjangkau. Tuhan Yesus memanggil dia bukan di rumahnya loh saudaraku. Di tempat benar-benar dia itu bekerja sebagai tukang pajak. Saya juga mikir, orang kayak dia kok bisa dipilih jadi murid inti ring satunya Tuhan Yesus saudaraku. Ring satunya yang harus memberitakan Injil ke banyak orang, yang akan mengubahkan seluruh dunia. Dia harus tahu Alkitab, dia harus tahu seluk-beluknya hukum Taurat, paling tidak pribadi, psikologinya orang, memberitakan Injil bagaimana. Gak nol pudol, yang dipikir pajak, duit, pemerasan, manipulasi, pencurian uang, dan sebagainya. Saudara mikir siapa kita ini? Banyak di antara kita dulu selingkuh, ada juga yang masuk penjara. Beberapa di antara saudara kelenik Jawa, superstitious atau pedukunan, jimat-jimat, cari pesugihan. Tapi nyatanya sekarang saudara ada di tempat ini. Saudara itu dipanggil untuk sebuah tujuan. Lewi sendiri ketika dia dipanggil, ya heran, saya itu juga heran. Uang ini duit wakeh. Lagi ekonomi membumbung tinggi. Itu kan yang dikejar orang kan uang, toh saudaraku. Di seluruh bumi ini, time is money. Waktu adalah uang. Semuanya diukur dengan uang. Status sosial, standar orang hidup, mobil, merek, baju, tas, dan sebagainya. Itu Lewi, itu semuanya punya di zaman itu, saudaraku. Tapi ketika dia dipanggil, Lewi, ikut aku. Nah Tuhan Yesus ki sopo jane, orang duwe omah, saudaraku. Tuhan Yesus itu. Ya dia dibesarkan sampai umur, ya kira-kira remaja dan kaum mudanya aja, di rumahnya Maria dan Yusuf. Setelah itu dia pergi ke tempat kesana kemari memberitakan Injil. Hanya bertempat tinggal di tempat orang-orang yang menyediakan tempat bagi Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengatakan, di mana rumahmu Tuhan? Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi itu Tuhan, gak duwe omah saudaraku. Dia gak punya cadangan atau tabungan. Dia bukan seorang pejabat politik. Dia tidak menyimpan senjata. Dia tidak merekrut di sebuah organisasi yang besar, saudaraku. Saudara lihat, kalau orang-orang merekrut seseorang, misalnya aja industri. Dia harus merekrut orang-orang yang mempunyai predikat cum laude misalnya, atau yang nilainya bagus di sebuah perguruan tinggi. Dia menawarkan, hey John, kalau kamu masuk di rumah ini, di perusahaan ini, kalau kamu kerjanya dengan serius, kamu akan dikasih bonus. Dan tidak hanya itu, kamu akan dinaikkan lama-lama. Kalau kamu setia membuat organisasi ini besar, bisnis ini menjadi besar, masa depanmu akan cerah. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada murid-muridnya janji-janji jasmani lahiriah yang semuanya akan sirna. Dan Matius ini, saudaraku, atau Lewi ini tahu bahwa dia ini gak dijanjikan apa-apa. Saya juga heran kenapa langsung ikut dan meninggalkan begitu saja, saudaraku. Karena dia melihat Tuhan Yesus itu tidak ada unsur penolakan akan dia. Tidak ada unsur kebencian kepada dia. Ketika matanya saling menatap, dia mengatakan dengan perkataan otoritas surgawi, Matius, Lewi, ikutlah aku. Nah sakal ditinggal semuanya, saudaraku. Dia nggak tahu masa depannya. Yang jelas dia harus pergi ke tempat di mana Yesus pergi. Dia harus mempercayai apa Yesus katakan. Dia harus mengikuti dan mempercayai.
janji-janjinya Kristus kepada dia. Ketika kita mengiring Tuhan Yesus Kristus, Allah ingin supaya hidup yang lama kita ini, saudaraku, ditinggalkan. Dan kita menjadi orang yang berubah total. Memang masa perubahan ini tidak cepat tapi pelan-pelan. Tapi itu sebuah proses tempaan. Kalau kita mengiring Tuhan dan sungguh-sungguh mencari wajahnya, maka Tuhan akan memakai apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menggenapi misinya di muka bumi. Entah seorang guru, saudara seorang polisi, atau seorang hakim, petani, programmer, atau seorang saudara pembisnis, peternak, apa saja yang kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memakai untuk misinya, untuk mengubah orang di sekitar kita, saudaraku. Matius itu. Akhirnya kemampuannya untuk nulis-nulis itu, saudaraku. Nulis-nulis bond atau pajak yang ditulis dari satu orang ke orang yang lain di kampung halamannya di situ, dipakai Tuhan untuk menulis Injil yang pertama, yaitu Matius. Dampaknya, saudaraku, mengubahkan tidak hanya orang di zaman itu, tetapi sepanjang zaman di abad pertama sampai sekarang, kitabnya tetap dibaca orang. Dan ribuan, jutaan orang berubah gara-gara orang yang dulunya bejat, rusak, tidak punya hati nurani. Orang yang dulunya tidak punya etika dalam hidup, tidak ada belas kasihan, diubah ketika dia mengiring Yesus Kristus, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Mungkin saudara mikir, aku ki wong desa, aku dulu sudah rusak, judi, mendem-mendeman, mabuk. Pak Bambang apa iso to uripku begini ini berubah. Tidak ada kejahatan yang begitu bejat yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang begitu parah seperti Matius yang tidak bisa diperbarui dan dipakai Tuhan menjadi alatnya, saudaraku. Saya ingat Teddy Hung, seorang triad bos mafia di Hong Kong. Mempunyai istri 4, pacarnya 7. Total 11 Pak Timur. Dia mempunyai kasino di Makau, di Hong Kong, dan di Filipina. 200 kasino. Dia terjun di bidang narkoba, prostitusi, atau pelacuran, dan money laundry, pencucian uang. Hidupnya kayak hewan, saudaraku. Mencok dari satu tempat ke tempat, membunuh, merusak. Mafia bos terkenal. Bagi orang lain dia sampah masyarakat. Kemudian dia ditangkap dan dihukum 13 tahun. Di penjara itu ruangannya disulap menjadi tempat yang mewah. Di situ dia menjalankan bisnis ilegal. Saya heran, justru bisnis ilegal itu banyak dilakukan di dalam penjara ternyata, saudara. Tapi dia itu gak bisa turu, tidak bisa tidur berhari-hari, minggu-minggu, berbulan-bulan, stres, depresi, saudaraku. Ada seorang ibu yang melayani di penjara itu, lalu dia mengatakan begini, Bu, kalau Yesusmu bisa membuat saya tidur, saya percaya Yesus. Wah, ini tantangan bagus ini bagi ibu. Langsung pulang, berdoa, berseru, menjerit kepada Tuhan. Besoknya, dia tidur pulas seperti bayi. Beberapa hari kemudian dia mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Istrinya yang 4 ini tinggal 1 saja, pacarnya diputus. Semua bisnisnya dia tutup. Akhirnya dia mendirikan sebuah gereja yang sampai berkembang kira-kira 200 lebih dari orang-orang bejat, rusak, residivis. Dia akhirnya melayani Tuhan, saudaraku. Itu tujuan Yesus Kristus datang ke bumi. Bukan membuat kita kaya, itu tambahan saja, membuat bisnis kita berhasil, membuat rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi tujuan utama adalah merubah pria, wanita yang bejat, yang rusak, yang hidupnya sudah tidak punya harapan,
menjadi pribadi yang diubahkan Tuhan dan akhirnya bisa mengubahkan orang lain. Saudara ingat seorang yang disalib bersama dengan Tuhan itu? Ada dua kan, kanan dan kiri. Yang satu mengatakan, Tuhan kalau engkau ini Tuhan, bangkitlah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami, sambil nyengir. Terus yang sebelahnya, kita ini penjahat, kita itu patut mendapat hukuman seperti ini. Tetapi dia tidak berbuat apa, tidak berdosa. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Langsung dia ngomong, Tuhan, ingatlah aku pada waktu engkau datang sebagai seorang raja. Langsung Tuhan antenanya ngomong kepada dia. Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wah, enak ya saudaraku. Dia belum sempat memperbaiki diri. Dia belum sempat dibaptis. Belum sempat dia melayani Tuhan, saudaraku. Tapi memang kondisinya disalib. Tuhan merangkul dia di kerajaannya. Sebetulnya di sini ini faktor Tuhan itu tidak menjadi penentu, saudaraku. Tapi faktor kita untuk datang kepada Tuhan dan kita benar-benar menyerahkan hidup kita, saudaraku. Serius mengikuti Tuhan. Tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Sebab Lewi yang meninggalkan pajak yang begitu limpahnya dengan uang itu, saudaraku. Kalau dia kembali, orang Romawi tidak mentoleransi orang yang meninggalkan pekerjaan di perpajakan, saudaraku. Kalau Petrus kembali mancing, ya iso. Tapi nek Lewi ini gak iso, saudaraku. Dia ngerti, begitu dia ikut Tuhan, wes rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Semua jembatan diputus, sehingga dia tidak akan balik lagi ke belakang. Akhirnya Lewi mengikut Yesus Kristus. Misinya Yesus jadi misinya dia. Tantangannya Yesus menjadi tantangannya dia. Penderitaan Yesus, penderitaan dia. Tapi bagi dia, Yesus Kristus itu segala-galanya. Dibanding dengan apa yang dia miliki, tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya ketika Sakyus ketemu dengan Tuhan, dikunjungi saja rumahnya, hidupnya berubah. Tuhan, separuh hartaku aku serahkan orang miskin. Dia mempunyai 10 M, itu 5 M loh dikasihkan ke orang miskin. Dan setiap orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Sak keluarga dia meres 1 juta. Sak kampung itu geger. Gara-gara Sakyus berubah, saudara. Dia kepala pajak. Kalau Sakyus itu. Nek Lewi itu salah satu dari pegawai-pegawai pajak. Dia sampai melakukan demikian, kenapa? Karena dia memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih berharga, jauh dari lebih berkesinambungan dan kekal sifatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menebus kita diampuni dari dosa. Kadang-kadang kita juga kembali berlepotan dengan dosa. Kita meminta ampun kepada Tuhan. Saudaraku, mari di hari Natal ini, di bulan Desember ini, kita mengambil keputusan seperti Lewi. Gak gampang sih memang. Ya Tuhan, saudara tidak harus meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan hal-hal yang tidak senonoh di masyarakat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan, saudara harus mereschedule, reset, dilihat kembali. Bagaimana cara saudara bekerja, cara saudara mendapat uang, bagaimana saudara cara berhubungan dengan orang-orang yang memuakkan di hadapan saudara. Bagaimana ucapanmu, bagaimana hidupmu. Itu artinya kita mengikut Tuhan dan mengiring Dia dengan sepenuh hati kita. Tidak peduli sekarang saudara sudah jauh dari Tuhan. Mungkin di antara saudara mengalami kelesuan, kebimbangan, dan juga suam-suam rasanya mengiring Tuhan itu. Saudaraku, dekat kepada Tuhan, cari wajahnya, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Nanti Tuhan pelan-pelan akan membimbing, menuntun hidup saudara. Menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ada sebuah kisah Rasul Paulus. Ini contoh demonstrasi kasih Allah. Tidak hanya kepada Lewi, termasuk kepada orang yang disalib tadi, saudaraku. Yang ketiga, Paulus. Paulus itu, aku orang ganas, aku penghujat,
aku penganiaya, memasukkan orang-orang ke dalam penjara. Dia berapi-api dengan marah dan kebencian, hidupnya fokus ke mengejar orang-orang Kristen. Bahkan dia menyetujui orang-orang yang dibunuh. Tangannya berlepotan dengan darah dan hidupnya penuh dengan pengkhianatan, kebencian, dan kepahitan dengan orang-orang Kristen. Tapi setelah dia ketemu Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, sejak itu hidupnya berubah. Seorang pembunuh, pembenci ganas, menulis 14 buku di Alkitab. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu ada 27. Kalau dia menulis 14, itu separuh lebih Alkitab. Namanya dikenang, mengubahkan banyak orang. Saudaraku, adakah hidup kita berubah? Kalau saudara lihat tahun-tahun yang lalu, uripku kok gak berubah-berubah ya. Aku main golek duit, sibuk, gak ada waktu untuk melayani Tuhan. Gak ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Paling bersekutu dengan Tuhan hanya 5 menit, 10 menit, setelah itu plus hilang. Saudara hidup lama, itu gak bisa dihilangi dengan doa 5 menit, 10 menit. Gak bisa. Kalau kita ingin diproses menjadi milik seperti Kristus, minim 1 jam. Matius pasal 26 ayat 40 dikatakan, kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Berjaga-jaga, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Gak bisa saudaraku. Saudara harus berdoa lebih dari 10 menit, 20 menit, habis itu ditingkatkan sampai 1 jam. Setelah itu saudara akan menikmati hubungan dengan Tuhan, engkau dicas sehingga engkau bisa melawan keinginan daging. Keinginan daging gak bisa dilawan hanya dengan ibadah dan komsel. Karena ini kita beri makan terus keinginan daging ini saudaraku. Dari hari ke hari, apa yang kita lihat, apa yang kita makan, apa yang kita ucapkan, pikiran kita. Dari banyak pikiran-pikiran yang liar, tindakan, perbuatan, keinginan kita. Sulit. Karena tidak mungkin orang yang hidup di dalam keinginan daging berkenan kepada Allah. Nah saudaraku, hari-hari ini saudara harus tetap hidup bersekutu dengan Tuhan. Menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Sehingga perubahan hidup kita dari yang lama itu nyata saudaraku. Jangan sampai enggak nyata, 5 tahun, 10 tahun, kok hidupku tetap seperti itu. Aku kok terpuruk terus ya seperti ini. Hidup rohaniku, pelayananku kepada Tuhan kok enggak ada, 0 rasa-rasanya. Sehingga usahaku juga amburadul, hutangku banyak, aku penyakitan dan sebagainya. Sehingga kita tidak mempunyai hidup yang berkemenangan karena persekutuan kita dengan Tuhan itu terganjal, terintimidasi, terpisah, terhalang dari hal-hal duniawi ini, saudaraku. Sehingga kita kering, jadi apa yang saudara kasih makan, itulah yang menang. Kalau saudara ngasih makan daging terus ya, kedagingan kita, keinginan kita, maka dia akan menang. Saudara akan hidup sembarangan, menipu, bohong, perkataan-perkataan kotor keluar, saudaraku. Tapi kalau saudara memberikan waktu hidup bersama dengan Tuhan, itu bisa ditekan karena kita memberikan makanan roh. Kalau daging terus, roh itu lemah, saudaraku. Membaca Alkitab juga kurang, berdoa juga kurang, ibadahnya Senin Kemis misalnya. Dan itu saudara sama dengan enggak memberikan makan rohani dengan baik. Yang dikasih makan jasmani terus, poso ya ora. Poso itu salah satu tindakan yang kuat untuk melawan kedagingan. Itu sebabnya orang-orang kudus dengan Tuhan Yesus dan kita semuanya, kita juga puasa tiap bulan Januari dan Juli. Untuk membuat manusia rohani kita ini kuat melawan hamparan, melawan gempuran kuasa-kuasa kegelapan dan keinginan-keinginan yang semakin besar dan semakin berat yang harus kita hadapi. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang yang namanya Aisin Taylor Morton. Saudara, itu dilahirkan dari hasil perkosaan seseorang. Mamahnya itu bisu dan tuli dan miskin. Akhirnya ada orang yang dem-deman begitu, tidak tahu memperkosa dia. Akhirnya dia hamil dan melahirkan seseorang yang namanya Ezi
Taylor Morton. Dia hidup kepahitan dan tidak bisa menerima dirinya sendiri. Dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang, dia nggak tahu bapaknya siapa, saudaraku. Bagi dia hidup itu tidak punya harapan. Bagi dia hidup itu kesia-siaan semuanya. Orang menganggap dia adalah seseorang yang dijauhi, seseorang haram, anak haram. Jadi dia menyalahkan Tuhan. Sampai suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang berkata kepada dia, Esi, hidup itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kamu pilihan. Kalau kamu memilih tetap kamu bersungut-sungut, menyalahkan siapa, sana sini, kamu akan terpuruk. Tapi kalau kamu memilih untuk kamu bangkit, sebab Tuhan merancang kepada kamu, keluarlah ayat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kata-kata itu mengiang terus, saudara. Akhirnya mengubah mindsetnya dia, cara berpikir. Dia akhirnya kerja keras, dia sekolah SMA, sekolah perguruan tinggi. Akhirnya dia memperoleh cum laude. Akhirnya ceritanya, dia menjadi orang perempuan negro kulit hitam pertama yang menjadi menteri keuangan federal di zaman pemerintahan Jimmy Carter. Uang-uang dolar tanda tangannya dia. Hanya Yeremia 29 ayat 11 mengubah hidupnya. Saudaraku, ayat-ayat yang kau baca ketika engkau belajar Alkitab, itu kadang-kadang satu ayat itu bisa merevolusi hidup seseorang. Berubah total, cara berpikir, cara hidup, cara beribadah, cara dia bekerja, cara dia memandang masa depan seperti Allah memandang. Apapun profesi hidup kita sekarang, betapapun terpuruknya kita, selama kita menggapai panggilan Kristus seperti panggilannya kepada Lewi tadi, hidup kita pasti berubah. Dan pengaruh kita tidak hanya segelintir orang, bisa ratusan orang, bahkan bisa ribuan orang. Entah lewat Facebook, entah lewat Instagram, atau lewat internet, lewat pergaulan, lewat sekolah, lewat jabatan, lewat keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang mengikuti misi Yesus Kristus untuk mengubah lingkungan dan masyarakat di sekitar kita. Jadi jangan sia-siakan, saudara, ketika engkau mengerti akan turunnya Yesus Kristus ke muka bumi ini untuk memanggil saudara dan saya. Jangan saudara mikir, aku ini orang gak kenal Pak Bambang, gak mungkin aku bisa melayani Tuhan. Yang lain lagi, wah aku ini kekurangan Pak Bambang. Yang lain lagi aku banyak utang. Yang lain lagi aku pernah berzinah. Yang lain aku masuk penjara dan sebagainya. Saudara, itu alasan-alasan klasik untuk kita ini berhenti untuk mengiring Tuhan. Saudara, tinggalkan alasan itu. Mulai hari ini kita mempunyai ketetapan bahwa kita ini semuanya ada di gereja ini dipanggil oleh Tuhan untuk mengubah kondisi lingkungan di sekitar kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan nyanyikan pujian Ku Telah Mati dan Tinggalkan. Haleluya, Yesus. Kalau Lewi bisa diubahkan, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak bisa berubah. Engkau tidak berubah karena memang engkau tidak ingin berubah. Kalau engkau ingin berubah, Tuhan siap membentuk, mengubahkan, memproses hidup kita. Menjadi semisi, seperjalanan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ku telah mati dan tinggalkan, sekarang hidupku yang lama semua sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita nyanyikan dari awal pujian ini. Mari kita panjatkan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Bukan dengan barang fana kau menebus hidupku, dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Haleluya, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Haleluya, Jesus. dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku sia-sia. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah Padaku seperti yang Kau ingini. keyboardnya. Pelan-pelan kita katakan, saudaraku, refnya. Ku telah mati dan tinggalkan. Jadikan lagu ini permohonan saudara kepada Tuhan. Tekad meninggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Jesus, ku letakkan. Saudaraku, letakkan hidupmu di mesbah Tuhan untuk diubahkan. Pada mesbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah Padaku seperti yang Kau ingini. Singernya aja pelan-pelan, remnya pelan-pelan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan Roh Kudus saat ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Panggilan yang penuh dengan otoritas kepada Lewi. Itu juga panggilannya Kristus kepada saudara dan saya. Mungkin kau merasa tidak dipanggil, merasa engkau tidak dipanggil secara khusus seperti Lewi. Tapi ingat, saudaraku, firman panggilannya yang dulu tetap berlaku sampai sekarang ini. Apapun kondisimu, keadaanmu, saudara. Dia menawarkan sebuah kehidupan, panggilan yang tidak akan layu, yang tidak akan pernah engkau sesali seumur hidupmu. Tetapi kalau engkau mengikuti maunya sendiri, pikiran saudara sendiri, cita-cita saudara sendiri, engkau akan tertumbuk dengan tembok dan engkau akan menyesal. Tanggapi saudaraku panggilan Kristus, engkau tidak akan pernah menyesal. Dan tanggapannya adalah secepat, sesegera mungkin untuk meninggalkan hidup yang lama. Lewi tidak berpikir terlalu panjang karena dia tahu yang
berkata-kata kepada dia itu. Pribadi yang penuh dengan wibawa, yang menjamin hidup yang akan datang. Pribadi itu juga saudara bersama-sama dengan kita pagi ini. Yesus, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti. Videotronnya, ke lagunya. Katakan saudara, hidup ini ku letakkan. Jangan diletakkan di mana-mana saja saudara. Letakkan pada misbah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudaraku, Tuhan itu penjunan, tukang periuk yang membentuk tanah liat di tangannya. Dia bentuk, dia proses. Dia jadikan bejana yang berguna bagi kerajaan Allah. Mungkin engkau bagikan periuk yang sudah pecah. Bejana-bejana yang tidak ada tujuannya, saudaraku. Yang sudah terhilang. Tetapi hari ini Tuhan menawarkan kepada saudara dan saya sebuah kehidupan bersama dengan Kristus. Mengikuti dia kemana dia pergi. Mempercayai apa yang dia katakan. Dan kita akan melihat tangan Tuhan atas hidup kita, keluarga kita. Atas pekerjaan kita. Dan panggilan itu ketika kita menanggapinya, hidup kita diubahkan. Amen. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau menyayangi, mengasihi Lewi, mengasihi Paulus, dan penjahat yang ikut disalib itu. Tuhan, Engkau juga mengasihi kami semua. Mendapat kasih karunia adalah kebejan, adalah anugerah yang tiada taranya. Kami terima panggilan-Mu pagi ini. Kami bersuka cita di bulan Desember Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan Amin. amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan melihat kegiatan sepekan ke depan. Mari perhatikan bersama-sama. Silakan multimedia. Shalom Jemaat GUPL Sada yang dikasihi Tuhan. Mari kita sambut bulan ini dengan penuh sukacita dan berikut pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Komsel adalah wadah untuk mengalami pertumbuhan rohani bagi jemaat Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk semangat dalam mengikuti Komsel yang akan diadakan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk waktu dan tempat bisa menghubungi PKS-nya masing-masing. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5 pagi di meeting room gereja. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Perayaan Natal Jemaat Tahun diadakan hari Selasa tanggal 16 Desember pukul 4 sore bertempat di rumah Bapak Ibu Lukas. Perayaan Natal Jemaat Soko diadakan hari Rabu tanggal 17 Desember pukul 3 sore bertempat di rumah Ibu Siti. Perayaan Natal Lapas diadakan hari Rabu tanggal 17 Desember pukul 10 pagi bertempat di Lapas Ngawi.
Halo adik-adik, jangan lupa untuk hadir dalam perayaan Natal Sekolah Minggu yang diadakan hari Jumat tanggal 19 Desember pukul 3 sore di gereja. Mari rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya Natal rohani yang akan diadakan hari Minggu tanggal 21 Desember pukul 7 pagi. Mari jemaat Tuhan hadir dan bersukacita bersama dalam perayaan Natal Umum GUPL Sadai yang diadakan hari Kamis tanggal 25 Desember pukul 3:30 sore di gereja. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat berhari Minggu. God bless you. Nah, saudara, sambil kita mencek persembahan Natal, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada jemaat. Saudaraku, keadaan yang mengguncang ekonomi ini, yang sudah kita rasakan semuanya, bukan saja di Ngawi tapi di seluruh Indonesia rupanya, bahkan di seluruh dunia, rupanya tidak bisa membatasi tangan Tuhan untuk bekerja. Ya, Dia punya cara. Kalau bulan lalu persembahan Natal itu panitia Natal sudah deg-degan ya, karena November itu ditutup dengan 27 juta berapa, sampai awal Desember 31.900, tapi Tuhan memberikan mujizat. Tuhan kirimkan burung gagak untuk memenuhi kebutuhan Natal, bahkan untuk panitia tahunan sebesar 18.500.000. Itu keajaiban Tuhan. Jadi bagi jemaat yang merasa, wah kayaknya Tuhan gak mungkin bisa menolong saya, kalau Natal ini kita ditolong, berarti kita semua jemaat juga ditolong Tuhan. Ya, katakan kanan kiri, mulai percaya sekarang. Ya, keadaan tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa mujizat itu masih berlangsung ya. Jadi saudara cek tadi persembahan nomor-nomor yang dimasukkan. Kalau ada yang saudara merasa, loh aku kok cuma ditulis segitu, segera hubungi panitia Natal. Untuk Natal cabang tahun itu ada perubahan jam. Jamnya bukan jam 4 tetapi jam 3 sore. Untuk Natal minggu depan ini tawon, soko, lapas dan sekolah minggu seperti yang ditayangkan tadi. Coba pelan-pelan sedikit, ini ngecek nomornya Raiso cah. Lep gitu terus lap. Coba pelan-pelan sedikit ya sambil saya membacakan ini. Hanya satu komsel yang kita berdoa tidak bertambah jiwa, yaitu komsel lapas. Jangan bertambah terus saudara ngisin itu ya. Hanya itu saja, yang lainnya kita berdoa supaya tambah jiwa. Kalau lapas ini ya cukup lah. Kayaknya ini cuma 5 orang, puji Tuhan ya, yang di lapas itu. Jangan lupa besok Jumat, El Shaddai Kid, ya, jam 3 sore tadi. Ya, jadi anak-anak tolong diantar untuk datang dan mungkin bisa mengajak teman-teman sekolahnya. Saya bersyukur saudaraku, Natal Youth kemarin itu rupanya berhasil mengajak teman-teman sekolah untuk datang. Tahukah saudara, anak-anak youth itu ternyata sudah puasa 2 minggu untuk acara Natal itu. Saya sampai mikir-mikir, heboh banget ini mereka itu bertarung di alam roh. Di dalam kelemahan, di dalam ketidakberdayaan, ketika kita bertarung di alam roh dengan doa dan puasa, di situ Tuhan hadir. Ya, saya melihat banyak sasaran-sasaran yang diajak kemarin. Saya berpikir paling banyak yang datang tuh 80. Kayaknya kemarin 100 lebih. Dan saya bersyukur mereka dengar firman Tuhan. Ayo saudara,
seluruh jemaat El Shaddai, ketika kita tidak berdaya, justru disitulah kuasa Tuhan bekerja sempurna. Ya, jadi semangatkan dirimu untuk tetap percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Persembahan door prize untuk tutup tahun, silahkan saudara menghubungi panitia Natal ya. Adakah yang baru pertama kali ini hadir di gereja untuk ibadah? Kayaknya tadi ada deh. Kemarin dia datang di youth baru pertama kali. Tapi sekarang datang. Silakan berdiri. Ya, selamat bersama-sama ya. Beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Ini jiwa baru yang Tuhan panggil dan Tuhan akan menuntun hidupnya untuk percaya kepada Yesus. Nah gini loh saudara, Natalan itu kalau ada jiwa baru itu dia gak rugi. Kalau perusahaan itu gak bangkrut saudaraku. Karena satu jiwa baru sama dengan 2000 babi. Hitungan babi berapa ini Pak? Kira-kira satu. Mungkin 5 juta, 2000 berapa saudara? Hitung sendiri dah. Jadi kalau kita mengeluarkan apapun untuk Natal, apapun itu kalau ada jiwa-jiwa baru, wah itu rasanya lega sekali. Saya benar-benar tahun ini menikmati ya rasa di dalam roh saya, di dalam jiwa saya itu tentram sekali. Sejak saya datang ke Natal di cabang itu, mata saya itu bisa melihat bahwa ada benih-benih yang tertabur dan jiwa-jiwa baru yang akan mendengar dan mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, memang sederhana, saudaraku. Tapi dengar baik-baik, dalam kesederhanaan memang Yesus itu lahir di dalam kesederhanaan. Dan disitulah Tuhan menyatakan diri. Kita akan berdoa supaya Natal tahun ini, tolong bawa dalam doa masing-masing, ada banyak jiwa mendengar kabar keselamatan dan diselamatkan. Nah setelah pulang ini saudara, Bapak Kapolres memberikan makanan untuk jemaat di sini, tetapi maaf tidak cukup untuk kita semuanya. Karena berjumlah 150 ya. Jadi bagi jemaat yang ada di kota, tolong tidak usah ya. Jadi ini jemaat ibu-ibu janda dan ibu-ibu bapak ibu yang dari desa. Nah, yang biasa makan di mana? Di dapur, kan minggu kedua ini seharusnya tidak ada. Karena seharusnya tidak ada kalau minggu kedua. Sudah beberapa bulan tidak ada karena kas diakonia sudah minus 1.300.000 kayaknya. Nah, minggu ini karena ada berkat dari Bapak Kapolres, maka silahkan makan juga. Yang biasa makan di dapur silahkan makan ya di sana. Yang biasa makan di dapur, jadi nggak usah menerima di depan, tapi sudah disediakan di dapur umum. Ya, biasanya kan cuma minggu pertama sama minggu ketiga ya. Tetapi hari ini, minggu ini kok kita diberkati. Nah Tuhan itu baik. Ya. Nanti kalau tahun depan kita berharap tiap minggu diakonia bisa menyediakan lagi. Ya kita berharap berkatnya Tuhan saja, bukan kekuatan manusia. Jadi bersukacita karena Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Saudara perhatikan bahwa persembahan yang kita berikan ini adalah ungkapan syukur kita kepada Dia. Rangkaian ibadah kita, karena persembahan kita ini akan menjangkau jiwa-jiwa. Akan memberkati mereka-mereka yang ada di pedesaan. Mari kita bersyukur bersama. Kita angkat persembahan kita Bapa di surga, kami menerima firman-Mu bahwa Engkau memanggil kami Tuhan dan menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dalam rangkaian ibadah ini Tuhan, kami bawa persembahan kami kepadamu. Setiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu dengan ketulusan, Tuhan kuduskan dan Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkau menerima dengan sukacita karena umat-Mu memberikan dengan sukacita. Mari kita tengadahkan tangan kita ke surga. Bapa dalam nama Yesus Kristus kami mengangkat tangan kami kepadamu. Sungguh kami bersyukur kami diingatkan kembali. Betapa besar kasih-Mu Tuhan kepada kami.
Dalam bulan Natal ini kau ingatkan kami bahwa Engkau sudah memberikan anakmu yang tunggal bagi kami. Kalau Yesus Kristus saja kau berikan bagi kami. Kami percaya hal-hal yang lain yang kami butuhkan, yang kami perlukan untuk hidup sehari-hari. Pasti Tuhan berikan. Karena semua yang kami perlukan tidak ada yang lebih besar, yang lebih berharga daripada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah kau berikan kepada kami. Itulah sebabnya kami tetap percaya bahwa kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan itu akan terjadi dalam hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan kekuatan firman yang kau terima, pengertian firman yang kau dapati. Maka kekuatan firman akan turun atas hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kekuatan surga mengalir atas hidup saudara, keluargamu, kesehatanmu, anak-anakmu, sawah, ladang, ternakmu, pekerjaanmu dilindungi oleh Tuhan dengan kekuatan ilahi. Sehingga kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita ditolong untuk menjadi penolong. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Kita dibebaskan untuk membebaskan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mulai hari ini sampai Dia datang, hidupmu dan hidupku adalah terang Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami pulang dengan membawa kekuatan surga. Amin. Saya lupa mengumumkan besok Minggu adalah ibadah Natal rohani cuman sekali. Jadi ibadah sore tidak ada, digabung seluruhnya untuk pagi hari. Mohon saudara sekalian mengatakan kepada teman-teman yang lain bahwa besok Minggu ibadah kebaktian Natal hanya satu kali jam 7 pagi. Ya, ibadah sore tidak ada, jadi pagi dan sore akan digabung, makanya ini akan dibuka. Dan kita bersyukur bahwa inilah saudara yang saya sampai nangis ya melihat keajaiban Tuhan. Kita sudah tahu bahwa kalau jadi satu ini pasti panas. Tapi rupanya ada orang yang mau memberkati kita AC 2PK. Jadi minggu depan kita sudah pakai tambah satu AC lagi. Oke, jangan lupa minggu depan cuma satu kali. Ya, Tuhan memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.